Jumpa lagi dengan FT Channel Medan. Kali ini kita mau bahas satu paket pesanan lagi dari Tokopedia. Jadi pesanannya adalah inverter Pure Sine Wave sistem PLTS dual mode hybrid. Ya, jadi dual mode itu maksudnya PLTS bisa digunakan sebagai utama atau sebagai backup. Ya. Nah, di sini komponen yang kita gunakan adalah inverter merek Shure kapasitas 3000 watt, kemudian charger aki 50 ampere untuk ngecas menggunakan PLN, dan ini ada charger MPPT merek Shure untuk ngecas menggunakan solar cell. Ya. Sini ada otomatisnya. Saya mau jelaskan dulu. Jadi fungsi dual mode itu adalah kalau mode PLTS utama, artinya sistem kelistrikan yang utama itu berasal dari inverter. Ya, mode ini digunakan pada saat musim atau pada saat kondisi matahari sedang baik, musim kemarau mungkin tidak hujan ya, seperti itu. Nah, kalau fungsi ini artinya solar cell itu menyerap matahari itu maksimal karena sedang tidak hujan, sedang baik-baiknya. Jadi listrik PLN memang masuk, tetapi tidak digunakan, dia hanya standby, dan charger ini juga tidak digunakan, murni pengisian hanya dari sini. Nah, ketika sistemnya mengisi, inverter akan menyala, seperti itu. Nah, ketika mode PLTS sebagai backup itu adalah pada saat posisi musim hujan. Kita tahu musim hujan itu suplai energi yang dihasilkan dari matahari itu sangat-sangat sedikit. Sementara kemungkinan untuk pemadaman listrik PLN itu terjadi sangat besar peluangnya. Maka dari itu PLTS digunakan sebagai backup. Ya, backup dalam artian ketika PLN padam, terjadi pemadaman saat musim hujan, di rumah tetap menyala listriknya. Ya, itu listrik yang dihasilkan oleh PLTS yang sedikit menyimpan energi listrik itu tadi. Nah, karena sedikit menyimpan, sementara peluang untuk pemadaman listrik bergilirnya itu sangat tinggi, maka dibantulah dengan charger ini. Jadi istilahnya kita sudah punya panel ini, buat apa lagi beli genset kalau mati lampu. Jadi kita pakailah sistem ini dual mode, bisa sebagai utama, bisa sebagai backup. Itu maksudnya. Jadi charger ini membantu ini kalau ini tidak maksimal bekerja. Itu tadi yang saya jelaskan ketika musim penghujan datang. Seperti ya sekarang ini bulan ember ya, bulan Oktober. Bulan Oktober, November, Desember, nanti suplai listrik dari matahari itu akan berkurang. Sementara durasi atau kemungkinan pemadaman listrik itu sangat tinggi. Dua, untuk inverter dan PLN ada wattmeter untuk melihat berapa pemakaian kita. Di sini ada tegangan aki, indikatornya 12,8. Di sini ada voltmeter, maksudnya ini osiloskop ya, untuk melihat bentuk gelombang yang dihasilkan PLN ataupun inverter ya. Dan di sini ada switch pemilih. Jadi ini ada tanda panahnya. Kalau dia mengarah ke sini artinya PLN utama, seperti itu ya. Kalau dia menghadap ke kiri artinya inverter utama. Jadi sesimpel itu modenya. Tinggal kita lihat arahnya kemana, seperti itu ya. Dan di sini ada tombol untuk nyalakan osiloskop ini, seperti itu. Bisa dimatikan juga kalau mau dimatikan, atau mau dinyalakan terus juga nggak ada masalah di situ. Oke. Kemudian untuk pemasangannya, ya. Di sini pemasangannya untuk pembeli bisa lihat, simak. Jadi pertama sekali itu ketika mau memasang, pasanglah dulu akinya. Ya. Akinya itu dipasang ke sini, ke terminal ini. Melalui kabelnya, kita kasih kabel yang set ini, tapi ini bawaannya ya, hanya setengah meter. Jadi kalau mau lebih panjang ya tinggal dibeli yang lebih panjang dipasang ya. Untuk solar cell inputnya dipasang ke sini, ada terminalnya di sini, di SCC ini. Nah, untuk safety-nya sebaiknya dari aki sebelum ke sini pasang kabel ini dia menggunakan MCB DC ya, jadi pasang MCB. Nah, untuk kapasitas 3000 watt ini MCB-nya itu pakai yang 200 ampere. Seperti itu ya, 200 sampai 250. Tidak boleh di atas itu. Kemudian dari solar cell masuk ke MCB juga boleh, baru masuk ke sini. Ya, seperti itu.
Kemudian setelah memasukkan tadi aki, kemudian baru solar cell yang kedua, dan setelah itu baru yang dari sini input dari PLN masuk melalui terminal ini dan outputnya ke rumah atau ke beban, ke screen box yang di rumah juga bisa. Jadi seluruh peralatan di rumah bisa di cover ya. Kemudian di sini ada MPPT-nya, bisa kita lihat ya. Di sini pembeli bisa mengatur ya. PLTS ini bisa dinyalakan jam-jaman atau 24 jam ya, atau juga bisa diatur berdasarkan tegangan ya. Di sini saya ajarin, kita tekan tahan set lama sampai dia berkedip. Ini untuk setting jam ya, jamnya bisa disetting dengan up down untuk setnya lagi. Kemudian kita scroll ke bawah, ini modenya diabaikan aja yang mode 1 itu. Dan yang kedua ini, nah ini artinya kita bisa mengatur solar cell itu, sistem PLTS ini bekerja jam-jaman. Artinya sini bisa kita lihat ya, jam 6.30 pagi artinya ini, setengah 7 pagi off, jam 18.00 on. Artinya sistem ini bisa di set mulai nyalanya di malam dan pagi baru mati. Bisa di set ya. Jadi kita tinggal setting, tahan set sampai dia berkedip jamnya, kemudian pilih down untuk pilih mana yang mau kita setting. Misalnya ini, nah kita tinggal set, tekan ketika dia berkedip, set. Nah, dia akan berkedip di sini. Kita bisa atur jam berapa dia matinya, seperti itu. Kemudian tekan set lagi untuk pindah ke menitnya. Setelah itu kita tekan set untuk pindah ke sini, ke on-nya. On-nya mau jam berapa? Jam 6 sore dia baru on atau mau jam 5. Seperti itu ya. Lalu tekan set lagi untuk ke menitnya. Mau menit ke berapa dia? Kemudian tekan set. Nah, seperti itu. Kalau ada mau kita setting lagi, misalnya ini untuk jam-jaman, ada lagi yang sistem di tegangan mati berapa. Ini untuk PLTS aki penuh, bukan itu, yang ini. Jadi kita set di sini tegangan baterai itu PLTS akan off itu di sistem berapa. Saya set di sini 11 ya. Jadi 11 volt dia akan mati dan pindah ke PLN ya. Kemudian itu maksimalnya bisa kita, itu diabaikan aja. Yang paling penting itu adalah di 11 volt dia mati ya, di off-nya. Kemudian kita set. Ya, setelah itu kita bisa keluar dari menu ini. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa set di sini ya. Jadi kita pilih down, setelah kita set tadi kita pilih down untuk pilih menu mana yang mau kita aktifkan. Misalnya ini adalah untuk pengaturan aktif 24 jam. 24 jam itu dalam artian kalau baterainya di atas 11 volt yang tadi kita atur. Kalau baterainya sudah sampai di 11 volt ke bawah, misalnya 10,9, maka sistem PLTS akan otomatis mati. Ya, kita pilih lagi untuk mode yang lainnya. Seperti itu ya. Misalnya ini kita tinggal tekan OK. OK-nya itu di ESC ya. Jadi ketika kita pilih ESC, maka bebannya akan hidup. Kalau kita mematikan, maka bebannya akan off. Beban itu adalah ini, inverter ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti pembeli bisa tanya ke kita. Nah, di sini setelah kita pasang, kita bisa menyalakan inverternya. Kita simulasikan ini adalah listrik dari PLN, ya, dari PLN. Kita masukkan, kemudian kita bisa menyalakan inverter. Ini ada tombolnya, kita nyalakan on. Kemudian charger ini juga bisa kita nyalakan kalau memang diperlukan atau tidak dinyalakan kalau tidak diperlukan ya. Kita bisa on atau off kan charger ini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah mode PLTS utama. Jadi ketika PLTS-nya padam, maka otomatis pindah ke PLN sendiri, seperti itu. Contohnya nih. Nah, ketika dia baterainya seperti yang kita setting tadi 11 volt, dia baterainya sudah 10,9, maka otomatis pindah ke PLN. Nah, ketika besok paginya matahari mengisi kembali dan tegangan baterai naik di atas 12 volt sampai 13 volt,
dia nanti akan pindah lagi ke inverter seperti ini. Seperti itu ya cara kerjanya. Itu untuk PLTS utama. Nah, kalau mode PLN utama kita tinggal geser switchnya ke arah PLN. Nah, ketika PLN padam, ini kita lepas, maka dia di backup oleh PLTS. Ketika PLN nyala kembali, maka dia akan pindah ke PLN. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang sistem PLTS utama tadi. Ini PLN aktif, tidak ngaruh. Jadi kalau dia kita pasang apa lepas, dia tidak mengaruh, ya, karena yang utamanya itu adalah PLTS. Nah, di sini kita bisa lihat gelombang yang dihasilkan oleh inverter. Ini inverter ya. Kalau dia yang menyala adalah lampu inverter, berarti yang kelihatan di sini adalah gelombang yang dihasilkan oleh inverter. Ini gelombangnya. Kalau dia yang menyala adalah PLN, maka gelombang yang dihasilkan di sini adalah gelombang daripada PLN. Bisa dilihat di sini agak mendekat. Ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh PLN. Kelihatan di sini PLN-nya kurang bagus, gelombangnya agak cacat ya. Lihat di bagian bawahnya agak cacat. Tapi kalau di mode inverter utama, dia gelombangnya sangat bagus. Ya, ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh inverter. Ya, lebih bagus dari gelombang yang dihasilkan PLN yang ada di tempat kita. Jadi masing-masing daerah itu beda bentuk gelombangnya. Tidak betul-betul bagus sinus murni. Biasanya yang kalau di perkotaan itu gelombangnya agak cacat. Ya, seperti ini. Ini gelombangnya agak cacat bentuknya. Tapi kalau inverter itu dia gelombangnya rapi, sinus, bagus gelombangnya. Oke? Nah, untuk menonaktifkannya ini tinggal tekan ini kalau memang tidak dibutuhkan. Ya. Kalau dibutuhkan bisa di-on-kan karena masalah di situ. Oke. Nah, fungsi kipas ini adalah bukan menghisap udara dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Seperti itu. Oke. Kedua-duanya sama seperti itu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin memesan bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di video ini atau tinggalkan komentar kalau ada yang mau ditanya di kolom di bawah video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini kalau Anda suka dan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.